Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita berkumpul lagi. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah memegang sunnahnya, yang senantiasa istiqomah memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Kita malam hari ini insyaallah ini malam terakhir ya di tahun ini, jadi kita libur setahun. Cuman kita tuntaskan materi di nun mati dan tanwin. Nanti selepas itu kita ada sedikit diskusi dan nanti sosialisasi agenda masuk berikutnya. Kita masuk pada pembahasan dulu. Kemarin kita sudah sampai mana, Pak? Idgham ya. Idgham bila gunnah kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah masuk di idgham bila gunnah. Jadi kita ulang sedikit dari awal. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama apa, Pak? Izhar halqi. Huruf izhar apa aja? Huruf-huruf tenggorokan ya. Ada berapa? 6. Atas, tengah, bawah. Setiap huruf nun mati atau tanwin, an, in, un, ban, bin, bun dan seterusnya, kalau bertemu dengan huruf tenggorokan ya, a, ha, a, ha, kho, gho. Ya betul ya. Itu harus dibaca jelas. Maka berikutnya izhar. Hukum kedua adalah idgham. Kalau izhar artinya secara bahasa jelas. Kalau yang kedua idgham secara bahasa artinya memasukkan. Setiap nun mati atau tanwin, an, in, un, ban, bin, bun dan seterusnya, bila bertemu dengan huruf-huruf ini maka menjadi idgham. Tetapi idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham memasukkan huruf, dimasukkan kepada huruf berikutnya dengan digunnahkan. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Ya, kemudian berikutnya idgham bila gunnah. Bi, la, gunnah. Bi dengan la tidak. Jadi dengan tidak digunnahkan. Hurufnya hanya 2, lam dan ro. Nah, ini ada pengecualian yang kemarin di bawah belum kita bahas. Pengecualian, ketentuan idgham tidak berlaku jika nun sukun bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kata. Huruf nun harus dibaca jelas. Hukum ini disebut izhar mutlak. Nah, di sini ada contohnya. Ada 4 kata yang kalau nun sukun, nun mati ketemu dengan huruf waw dan ya,
tidak menjadi idgham, tetapi menjadi hukumnya izhar mutlak. Ya, ada 4 kata. Yang pertama di sini dari kanan ya, ad-dunya, karena dia ada di satu kata, ad-dunya, bukan ad-duya, bukan ad-dunya. Yang kedua bunyanun, dibacanya izhar, bunyanun. Yang ketiga qinwanun, qinwanun. Yang keempat sinwanun. Nah, pada 4 kata ini tidak berlaku hukum idgham karena dia berada dalam satu kata. Yang berlaku hukum idgham apakah bi gunnah atau bila gunnah ketika itu bertemu antar 2 kata. Kalau di sini memudahkannya memang karena dia nyambung ya Pak ya. Dia nyambung dan memang cuma 4 ini aja. 4 ini aja yang tidak berlaku hukum idgham. Nah, kita masuk kepada yang ketiga di hukum nun sukun dan tanwin, yaitu iqlab, al-iqlabu. Secara bahasa artinya mengubah. Ya. Kalau izhar jelas, kalau idgham memasukkan, kalau iqlab artinya mengubah. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim. Ya. Nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim dan disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ba. Cuman satu ya. Ada nun mati atau tanwin an, in, un, ban, bin, bun ketemu dengan huruf ba, maka dia menjadi mim dan harus dengan gunnah. Sebagian ulama menambahkan ikhfa, yakni suara mim terdengar samar karena 2 bibir tidak merapat sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Jamzuri, wa tsalitsul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum ketiga dari nun sukun dan tanwin adalah iqlab, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berubah menjadi mim dengan disertai gunnah dan ikhfa. Di sini terjadi perbedaan ketika iqlab, apakah bibir kita rapat ataukah bibir kita berjarak sedikit. Kita harus pilih. Jadi adabnya di dalam tilawah ketika kita memahami satu hukum, misalkan mad jaiz. Contoh mad jaiz itu mad yang dia boleh 2, 3, 4 harokat. Ada benderanya, cuman benderanya tipis. Kalau kita baca, kita pilih, saya bacanya untuk mad jaiz 4 harokat. Maka kita harus seragam Pak. Setiap kita membaca Quran, kita harus 4 harokat setiap ketemu mad jaiz. Sama dengan iqlab, kalau kita memilih antara iqlab bibirnya dirapatkan ketika membaca hukum iqlab, maka setiap bertemu hukum iqlab kita harus rapatkan. Tapi kalau kita memilih iqlab dengan yang sedikit ada rongga, maka kita harus konsisten dengan hukum yang kita pilih tersebut. Baik, ini kita masuk kepada contoh. Yang mana sih yang iqlab? Ya kan kalau tadi secara teori, sekarang contohnya. Di sini ada iqlab yang dari nun sukun ketemu dengan ba. Dari kanan ya. An burika. An burika. Maka nun matinya itu karena ketemu ba menjadi am.
Ya, ditahan dan digunakan dengan samar atau ikhfa, karena ikhfa artinya samar. Amburika. Belum kompak, ikuti saya ya. Amburika. Ingat, ditahan agak lama setiap guna. Amburika. Baik, mundur sedikit untuk iklab agar memudahkan, bibirnya dirapatkan saja. Karena kalau digantung kadang-kadang rapat sendiri. Ya, dirapetin aja. Gitu ya. Selanjutnya yambu'an. Yambu'an. Baik, itu yang nun yang nun sukun. Sekarang ke yang tanwin. Saba'im binaba'in. Saba'im binaba'in. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Baik, kita praktek satu-satu dari sebelah Pak Tatang, silakan dibaca 4 kata itu dengan iklab, dengan hukumnya Pak. Amburika, yambu'an, saba'in binaba'in, sami'un basir. Baik, barakallah, silakan. Amburika, yambu'an, Saba'im. Saba'im binaba'in. I. Sami'un basirun. Run pendek. Sami'un basirun. Sami'un basirun. Panjang, ulangi Pak Tarwa. Basirun. Lagi, sekali lagi. Basirun. Dari Sami. Sami'um. Sami. Ya grogi dia. Udah. Sami'um basirun. Dari Sami. Sami'un Basirun. Baik, silakan yang belakang Bapak, Pak Mulato. Terus Saba'im. Ya Pak, bukan I Hamzah. Saba'im binaba'in. Oh, nggak bawa kaca pembesar ya. Ayo Pak, saba'im binaba'in. 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 Barakallah fiik. Nah, sebelahnya satu lagi. Barakallah. Baik, sebelahnya Pak Dedi ya. Saba'im. Banyak pendek. Saba'im
Barakallah. Pak Ali. Iya, Rika. Irinya nggak kelihatan ya. Sami'un basirun. Barakallah, silakan Pak. Antum. Baik, sebelahnya silakan Pak. Tuh. Binabain. Baik, barakallah, sebelahnya. Ya, silakan. Ayo Pak, foto. Iya. Amburika yang buat Yang bunya panjang. yang buat sabaim binabain sami'un basir. Barakallah, lanjut Pak. Amburika Bu panjang. Amburika yang buat Yang bu'an. yang buat sabain binabain sami'un basirun. Barakallah, lanjut. Barakallah, lanjut. Amburika yang buat sabain binabain sami'un basirun. Lanjut, Sulih. Amburika yang buat Ditahan. Ditahan. yang buat Terus, sabain binabain lanjut. yami Sami basirun. Baik, Pak Dede. Amburika yang buat sabain binabain Sabaim ditahan Pak. sabain binabain sami'un basir. Baik, barakallahu fiik. Kurang lebih seperti itu ya. Pengenalan untuk iklat. Masalah penyempurnaan pengucapan nanti penekanannya ada di kelas masing-masing lewat ustadznya. Ini saya sampaikan secara hukum dan secara latihan. Poin yang keempat dari nun sukun dan tanwin adalah ikhfa. Cuman di sini ikhfanya spesifik, ikhfa hakiki. Ikhfa secara bahasa artinya menutup. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa memiliki sifat antara izhar dan idgham disertai gunnah. Ya, puyeng ya. Memiliki sifat antara izhar dan idgham disertai gunnah. Bingung kan? Ini gimana maksudnya? Ya, kita bahas dulu huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Ya. Di sini ya.
so da ta ka ja sha ko sa da to za fa ta do zo. Dan ini wajib hafal. Kenapa wajib hafal? Karena nanti berkaitan dengan bacaan kita. Ketika kita baca Quran, kita nggak tahu ini hukumnya hurufnya ikhfa atau bukan, kita bacanya salah terus. Misalkan saya sebutkan Bapak, huruf do itu ikhfa bukan? Ikhfa, do ikhfa. Selanjutnya huruf ro ikhfa bukan? Baik. Huruf kho ikhfa bukan? Baik. Maka harus bisa membedakan. Gampangnya gini, dibagi. Huruf tenggorokan ada yang ikhfa enggak? Enggak ada ya. Baik, itu ada berapa? 6. Dari 27 ya? Apa 28? Kurangi 6. Terus huruf idgham ikhfa enggak? Ya nama ulari, ya nun mim, waw ya. Bukan ya? Nah, berarti selain huruf-huruf tadi adalah huruf ikhfa. Tapi enggak semua ya. Nanti mungkin ada penjabaran lagi. Simpelnya kayak gitu. Kalau di izhar itu ada 6 tambah 8 6 tambah 6 12 12 tambah 15 27. Pas ya? Ada yang kurang nggak Pak? Pas ya? Jadi memisahkannya seperti itu Pak. Kalau dia masuknya huruf izhar, berarti dia bukan ikhfa. Dia masuknya idgham, berarti dia bukan izhar atau ikhfa. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada latihan. Ini ada huruf-huruf ikhfa. Saya contohkan dulu, nanti silakan diikuti. Dari yang atas ya. Ini yang tanwin. Yang kolom yang sendiri tanwin, kolom yang berdua nun sukun. Di sini ketemunya sama huruf shad. Maksudnya adalah huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan shad, maka dia menjadi ikhfa. Penjelasan tentang dia itu berada antara izhar dan idgham. Berarti dia posisi lidah kita makhrajnya adalah bainahuma, antara keduanya, menggantung. Kalau izhar artinya jelas. Jelas itu berarti lidah kita ada di makhraj huruf tersebut. Contoh, min rabbihim. Maka kalau masuknya itu idgham bila gunnah, maka langsung ke mir. Ya, langsung ke mir. Mir. Ya. Itu namanya izhar. Dia idgham bila gunnah, mohon maaf. Dia langsung idgham bila gunnah. Mir. Kalau min abaihim, min aba, min namanya izhar. Kalau ikhfa gantung Pak. Simpelnya kayak gini. Ini contohnya. Yang pertama, qa'an sof-sofan. Qa'an sof-sofan. Kata yang ikhfanya yang mana? Huruf ikhfanya huruf so. Yang dihukumi ikhfa yang mana? An. Ya, harus bisa menjelaskan nih. Yang mana yang kena hukum ikhfa? Huruf ain, ya kan? Karena di sesudahnya ada huruf sod. Menyebutkannya kalau izhar menjadi qa'an sof-sofan. Itu kalau izhar. Kalau diidghamkan menjadi qa'as. Betul kan? Nah, tetapi ini hukumnya ikhfa, maka menyebutkannya antara keduanya. Qa'a, lidah kita menggantung, mempersiapkan, menyebutkan sok. Jadi lidahnya udah kuda-kuda. Qa'a sof. Ini namanya berada antara izhar dan idgham. Jadi bukan ang, qa'ang bukan. Qa'a sof. Susah nggak Pak? Susah. Karena saya juga ngerasain susah. Ya. Kan kalau mudahnya itu intinya dengung ya, ang intinya ang. Kalau belum ngerti ya ang aja nggak apa-apa. Tapi kaidahnya kayak gitu Pak. Ikuti saya. Qa'a sof-sofan.
Baik, itu tanwin. Sekarang yang nun sukun. Nun sukun ikhfa itu, nah ini ada yang unik. Nanti di yang keduanya, ini dari dua kata yang berbeda, nun sukun, ada dari satu kata yang berbeda. Ternyata hukum izhar mutlak tidak berlaku dalam semua kata, ya kan, hanya berlaku kepada nun mati yang bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Tapi ternyata untuk huruf yang lain, meskipun dalam satu kata, di sini yang kata yang sama yang fansurna Pak ya, itu tetap berlaku hukum ikhfa. Maka nanti yang untuk izhar mutlak nih Pak, yang tadi di halaman 62 paling atas, ini memang harus dihafal Pak. Bunyanun ad-dunya, ini memang harus dihafal. Baik, kita balik kepada pembahasan nun sukun yang menjadi hukum huruf ikhfa hakiki dari dua kata yang berbeda. Min siyamin, min siyamin, maka dibaca menjadi ikuti saya ya, min siyamin, ya, lidah kita menggantung bersiap menyebut huruf so, tetapi ditekan ke rongga hidung menjadikan gunnah. Lanjutnya dari kata yang sama, dari satu kata fansurna, harusnya fansurna tanpa hukum, maka menjadi hukum ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan shad. Fansurna, kita bawa lagi, baca lagi, ikuti saya. Silsilatil dar'uha, tildar. Jadi lidahnya udah siap-siap menyebutkan dah, tapi belum nyampe. Kalau bahasa anak sekarang OTW Pak, OTW. Dari sini ke sini nih OTW dia nih, lidahnya nih udah di sini nih. Langsung Mas. Min dzikrin, a'adartahum, lanjut di bawahnya, ini ma-nya panjang ya, mat wajib. Ma'al-sajjajan, mungkin karena kepanjangan di awal jadi bingung berikutnya ya. Ikhfa-nya tuh an, ata, alta, ma'al-sajjajan, min thamaratin, mansuran. Baik, jadi seperti itu Pak kurang lebih. Ikhfa itu di sini menutupi secara bahasa, padahal di atas disebutinya samar. Kesimpulannya adalah dia itu antara izhar dan idgham. Bahasa gampangnya, lidah kita sudah siap-siap kuda-kuda menyebutkan huruf sesudahnya, tetapi saat lagi kuda-kuda kita dengungin, kita gunnahkan. Baik, ini ada satu huruf, ada tiga tadribat, ada 3 kata latihan. Sekarang satu-satu ya, satu orang 3 tadribat dari huruf kaf. Silakan dari Bapak. Ayo, fadhal, dari yauman kana. Yauman kana, Kurang panjang, man kana. yauman kana, Terus kana, iya kanya panjang. min ka'si, yang kusuna, Kusu, tuhnya panjang. yang kusuna,
Barakallah, silakan. Sabran jamilan Ya. min jannatin Natin, nanya panjang. min jannatin Jan sama tasdid digunah juga. Jan ditahan. min jannatin Lanjut. wa id anjaynakum Nakum. wa id anjaynakum Baik, barakallah. Pak, lanjut depan. Depan dulu. Baliknya, Pak. Di belakang masih banyak, tenang, masih banyak. Wah. Pojok kanan ya. Ghafurun syakurun. Terus? Ya, terus? Baik, barakallah. Adal? Lanjut. Barakallah. Silakan, Pak. Ya, lang. Ya, terus? Nu. Ya. Fala. Tangsa. Tang ikhfa'nya. Tansa. Baik, barakallah. Silakan, Pak. Terus? Terus? Kurang ditahan. Ya, silakan Pak Tarwa. Fang, jangan dipanjang. Fang langsung. Tolaku. Barakallah. Silakan Pak. Terus? Terus? Zalal. Yuzifu. Barakallah. Silakan Pak. khalidan fiha wa man fil ardi anfusakum. Barakallah. Lanjut. Jannah. Nanya panjang. Tajri. Ya. Terus? Tubetum. Terus? Barakallah. Ya, silakan. Do-nya yang panjang. Do. Dolal tu. Terus? Ya, barakallah, silakan. Terus? Baik, Pak Supri lanjut dari atas lagi, dari Ghafurun Syakurun. Yang ya kanan atas. Yang kiri atas maksudnya. Ghafurun Syakurun.
Ghafurun Ghafurun Syakur Syakurun. Ghafurun Syakur Lanjut. Liman 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 ta. Anta Barakallah. Silakan Pak. عليما قديرا ولئن قاتلوا أو قضى Ya, silakan terakhir. Sayakun sa biasa. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sudah secara materi kita sudah menyelesaikan hukum nun sukun dan tanwin. Saya tanya dulu Pak, mudah atau mudah Pak? Mudah atau mudah? Mudah-mudahan. Sebagian kecil bilang alhamdulillah Allah permudah, sebagian kecil, tapi mayoritas susah. Bahkan ini pun saya sendiri ketika saya setor bacaan, saya selalu dikoreksi. Makanya kita nggak akan sadar tentang kesalahan kita kalau hanya mengukur dari diri kita sendiri aja. Ya kan? Oh, perasaan saya udah bener Ustaz. Perasaan udah bener Ustaz. Tadi saya begitu Ustaz gitu. Saya dapat cerita dari kawan ya, dia baca Quran, istrinya baca Quran di rumah. Sama suaminya dibilang, "Salah. Perasaan tadi Umi begini bacanya." Gitu. Biasa, perempuan selalu benar. Nah, balik kepada ini pelajaran kita. Teori kita bisa baca Pak, teori kita bisa baca, tapi soal praktek nggak bisa kita baca. Kita perlu latihan dan memperdengarkan. Otomatis harus ada seorang yang mengoreksi kita. Begitu juga dalam kehidupan. Kita perasaan saya nggak punya salah deh gitu kan, saya udah bener aja sendiri, ternyata sikap kita ada yang kurang pas. Lalu kemarin sih kita bahas di pekan yang lalu Pak ya, ada orang curhat ke saya, Ustadz, saya kecewa Ustadz, anak saya begini, keluar dari PNS gitu, kecewa karena masalah ini. Saya langsung kasih nasihat tentang harta itu nggak dibawa mati Pak. Padahal saya lagi pusing masalah ekonomi luar biasa, dan itu Pak, orang lain akan lebih bisa melihat apa yang ada pada diri kita, termasuk guru kita. Jadi kita nyebutin huruf gitu. Ini baru pada tahapan yang kecil. Dan ini kita masuk kepada closing ya, ini masuk di bulan keberapa Pak? 3 ya? Saya ingat saya 3 ya, bulan ketiga ya. Saya merasakan suasana yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mungkin Bapak juga, buat yang sudah senior di sini nih, ada beliau Pak Jono. Kalau saya masih baru Pak di Istiqomah ya, tahun 2000 lah. 99 apa 2000 Pak Jono saya. Kalau Pak Jono dari tahun 80. Beliau ini angkatan pertama. Ya. Jadi saya ngerasakan suasana yang berbeda adalah suasana seperti ini. Suasana yang kita itu duduk bareng, bukan ngobrol ngalor ngidul, bukan. Ya ngobrol nggak masalah, namanya orang hidup ngobrol boleh Pak ya. Ini suasana yang luar biasa beda. Nanti kita lanjut pada adzan, kita dengar adzan dulu.